Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ujang Sri. Nah, ternyata bagi yang suka bekam itu hati-hati loh kalau mau donor darah. Jadi ketemu lagi ya dengan Ujang Story. Nah, Ujang Story mau cerita lagi terkait dengan donor darah. Nah, mungkin minasan sudah tahu istilah Ujang itu sering banget donor darah. Nah, cuma untuk beberapa tahun, bukan beberapa tahun ya, sekitar tahun 2023 akhir ataupun 2024 itu Ujang jarang banget donor darah. Kenapa? Mungkin karena schedule-nya tuh nggak pas kali ya. Karena biasa Ujang tuh kalau donor darah itu biasanya pas sore hari seperti itu. Tapi akhir-akhir ini karena kerjaan itu sore sama malam jadinya jarang dan akhirnya lupa sama sekali untuk donor darah. Dan hari ini alhamdulillah Ujang udah donor darah lagi. Dan yang keberapa? Ke-11. Ya, apakah ada hadiahnya? Gak ada. Tapi di beberapa data kayak gitu, jadi Ojicang udah istilahnya udah ke-11 kalinya. Ini ke-11 kali itu benar-benar yang berturut-turut dan di tempat yang sama. Karena Ojicang juga sebenarnya udah sebelumnya udah pernah donor darah di tempat lain ya, cuma memang nggak ada datanya seperti itu. Nah, kalau yang ini benar-benar datanya itu disimpan dari awal sampai akhir. Jadi Ojicang merasa yang oke, this is my thing gitu ya. Akhirnya Ojicang agak sedikit bangga gitu ya. Karena terkadang ya bisa ngasih apa ya ke istilah masyarakat gitu, istilah segitu. Dan ternyata ya Ojang pikir yang ya alhamdulillah gitu Ojang bisa bantu juga sedikit dengan cara donor darah seperti ini. Mungkin langsung penasaran yang kenapa Ojang donor darah dan lain-lain. Ya salah satu alasannya adalah karena dulu ada orang-orang asing yang ngebantuin orang tua Ojicang ketika orang tua Ojicang lagi butuh darah seperti itu di PMI, dan Ojicang sangat bersyukur sekali. Dan Ojicang kayak yang lah mereka aja juga ngebantu orang tua Ojicang yang mereka nggak tahu gitu siapa Ojicang waktu itu, siapa ibu Ojicang juga nggak tahu gitu. Tapi nggak tahu kenapa mereka benar-benar ngebantuin Ojicang. Nah dari situ Ojicang kayak oke, aku juga mau ngebantuin juga gitu ya. Karena menurut Ojicang ketika Ojicang ngebantuin darah tadi itu pasti berguna untuk orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, tadi 11 pertemuan atau 11 kali itu Ojang udah ngelakuin, istilahnya nggak ada apa-apa, biasa aja ya. Istilahnya nggak ada seremoni atau ada informasi kalau 11 itu nanti gini, nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, sekarang Ojang menginformasi terkait dengan yang bekam dan donor darah. Nah, hubungannya seperti apa? Nah, Ojicang sebenarnya melakukan dua hal itu hampir bersamaan biasanya. Biasanya Ojang sering melakukannya adalah, jadi Ojicang akan donor darah dulu, misalnya hari ini. Nah, nanti kurang lebih sekitar misalnya 2-3 hari ke depannya, Ojicang akan dibekam seperti itu. Dan udah beberapa kali kalau nggak salah Ojicang seperti itu dan nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Ya karena tadi Ojicang donor darah terlebih dahulu, setelah itu bekam. Nah, sebenarnya Ojicang kenapa bersamaan? Karena Ojicang pikir biar enak aja gitu. Ketika bersamaan Ojicang jadi inget, oh iya bekamnya tuh tanggal sekian, donor darah tanggal sekian. Jadi bisa ngeceknya tuh biar lebih gampang. Biasa Ojicang kalau untuk donor darah itu ya biasanya ya umumnya adalah 2-3 bulan sekali seperti itu. Sedangkan kalau untuk bekam itu bisa jadi sebulan, kadang 2, kadang 3 seperti itu. Kadang bekam sih kalau menurut Ojang rasa capek kayak gitu baru melakukan bekam sih biasanya ya. Nah tadi itu karena Ojang ini kan istilahnya schedule Ojang kan istilahnya bara-bara atau berantakan seperti itu, dan Ojang tadi iseng aja datang ke PMI karena udah deh datang aja deh gitu ya, karena kalau nunggu-nunggu agak lama kayak gitu ya. Pas Ojang datang ke situ ternyata alhamdulillah nggak rame dan ketemu juga dokternya juga baik di situ, ngobrol-ngobrol bentar. Terus tadi tuh ditanyain udah makan belum, tidurnya 5 jam lebih atau gimana, dan kebetulan Ojang oke semua, tidur juga banyak karena hari libur. Terus juga makan juga tadi istilahnya dari siang, dari jam 11-an, jadi nggak ada masalah. Karena biasanya kalau habis makan itu sekitar 1 jam setelah makan kalau nggak salah itu baru bisa gitu. Jadi kalau minasang misalnya baru makan nih terus langsung donor darah itu nggak bisa ya minasang, karena katanya sih kurang bagus. Jadi saran Ojang ketika mau ke tempat donor darah 1 jam setelah makan minasang baru datang ke tempat itu. Nah terkait dengan bekam tadi, karena dia nanyain ya, dokter itu nanyain katanya bekam, katanya Ojang bekam sih, cuma Ojang ragu juga gitu karena Ojang pikir mungkin sekitar sebulan 2 bulan yang lalu. Ojang pikir seperti itu. Dia dokternya oke, katanya. Karena Ojang juga nggak yakin ya, cuma sebulan pun lebih gitu ya kalau menurut Ojang. Nah sepertinya ya kalau menurut Ojang dari raut dokter tersebut kayaknya mungkin nggak pas kali ya kalau misalnya kita bekam dulu terus ya dalam kurang waktu dalam 2 bulan kayak gitu terus kitanya langsung donor darah seperti itu. Nah pas terakhir tuh aku nanyain ke dokternya, emang dok kenapa dok? Gak boleh dok? Boleh-boleh saja, cuma disarankan kata dokternya itu lebih baik setelah donor darah, setelah itu baru bekam seperti itu. Dia bilang gitu. Karena
Ojang tadi mikir-mikir sih di perjalanan, nggak dapat informasi lebih sih ya dari dokternya, mungkin Minasang ataupun Ojang next time akan nanya ke dokternya seperti apa ataupun kenapa. Cuma Ojang tadi berkesimpulan kenapa kalau kita donor darah itu sebaiknya donor darah dulu, setelah itu bekam. Karena tadi kan bekam itu biasanya kan memasukkan jarum ke tubuh kan, dalam artian dilukain badannya kan, terus ngambil darah kotor-kotor seperti itu di badan. Dan istilah kita kan nggak tahu tuh ya istilahnya, ya mohon maaf gitu, bisa jadi pas dalam proses itu ada iritasi atau apa yang masuk ke dalam tubuh dan lain-lain. Ujang pikir sih seperti itu gitu. Jadi masuk akal. Setelah itu nanti ketika diambil darahnya kan mungkin darah kita kurang bagus atau gimana. Nah daripada seperti itu, jadi lebih baik darahnya diambil, setelah itu dibekam seperti itu. Awalnya Ujang mikirin gini ya, waduh, darah Ujang diambil pas saat donor darah itu kan bisa kotoran-kotoran ataupun darah-darah yang istilahnya udah lama dari tubuh Ujang kan diambil tuh ya. Nanti kan darah kan akan memproduksi darah yang baru lagi kan, yang lebih bagus lagi gitu. Nah dalam proses itu ternyata kita juga dibuang lagi gitu melalui bekam gitu. Jadi menurut Ojang tuh ya kayaknya buangnya tuh 2 kali gitu. Ini pikiran awam Ojang ya seperti itu. Nah cuma balik lagi Ojang kalau nggak salah tuh pernah lihat video atau baca kayak gitu, katanya darah yang diambil di donor darah dan juga bekam itu katanya istilahnya tuh jalurnya tuh berbeda, dia bilang. Karena kalau nggak salah untuk yang donor darah itu diambilnya yang otot vena gitu ya, pokoknya di sini ada aliran dari itu. Sedangkan kalau untuk yang kayak bekam kayak itu ngambil yang kayak di sininya, ibaratnya kayak ngambil di pori-porinya di situ, di luarnya seperti itu ya kalau nggak salah sih ya. Nanti silakan Minasang cek juga gitu, karena Ojang juga bukan orang yang di bagian medis juga. Nanti silakan tanya yang lebih kompeten. Ini hanya sekedar cerita Ojang saja bahwa bekam dan juga donor darah itu harus diperhatikan baik-baik, karena siapa tahu istilahnya bentrok kayak gitu dan jadinya kurang bagus gitu untuk darah kita juga. Dan ya menurut Ojang sih selama masuk akal dan bagus ya, dan istilahnya mereka lebih tahu gitu daripada Ojang ya. Jadi Ojang pikir yang oke, nggak apa-apa gitu, seperti itu. Itu cerita dari Ojang, dan isinya apa aja Ojang kan udah lama ya nggak ngecek. Kayak sama isi dari ini, susu, mie, Tenggo, air minum, dan juga teh seperti ini ya. Paling sih dari Ojang, semoga informasi ini membantu. Minasang, assalamualaikum, bye bye.